Bapa, kami ucap syukur atas hidup hari ini, atas kebaikan Tuhan dari pagi, siang, hingga kami boleh beraktivitas. Kami boleh datang kepadamu, beribadah, memuji, muliakan nama-Mu, selalu menyembah Engkau secara pribadi, dalam roh dan kebenaran. Kami berbahagia jika bisa memuji Tuhan selalu, menyenangkan hati-Mu, membuat seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami selalu merindukan Engkau setiap saat dan waktu Tuhan, karena Engkau adalah pemimpin tertinggi hidup kami, penguasa segala yang ada di dalam hidup kami umat manusia. Terpujilah Engkau Bapa di surga, haleluya. Biar Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami untuk mengerti, memahami akan firman-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, kami sambut dan biarlah kami diberi hikmat untuk mengerti dan menjadikan firman ini sebagai jalan lurus dan rema bagi hidup kami. Amin. Pembacaan Alkitab di siang hari menjelang sore ini terambil dari 1 Samuel 18 ayat 6 hingga dengan ayat yang ke-30 dengan perikop Saul benci kepada Daud yang berbunyi demikian. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyusul kepada Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan berrebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan beriring. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan murid-murid. Akhirnya teman-teman itu jahat kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud, karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anak perempuan yang tertua. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istri. Hanya jadilah bagi seorang yang gagah perkasa, dan akanlah pemeluk Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, Siapakah aku? Siapakah sanak-saudaraku? Kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan merek anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Michal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Michal aku berikan kepadanya. Biarlah ia menjadi celaka bagi Daud. Biarlah orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian, sesungguhnya Raja suka kepadamu, dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu, jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, Perkara mengantarkan pandangan menjadi menantu raja. Bukankah aku seorang miskin rendah? para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, Demikianlah jawab yang diberi Daud. kemudian berkatalah Saul, beginilah engkau katakan kepada Daud, raja tidak menggunakan mas kawin, selain dari 110 kata orang Filistin, sebagai balasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap.
Ia pergi kepada orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Michal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap orang yang telah dipilih dan diurapi Tuhan, sehingga Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati perjalanannya. Setiap kita juga yang dipilih dan dipanggil Tuhan, setialah dan taati firman-Nya, karena Dia selalu akan mengurapi, memberkati, dan menjaga dan memelihara jalan-jalan kita, sehingga kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa di surga, apa yang kami dengar dan baca tentang seorang Daud, agar juga menjadi pelajaran bagi kami, menjadi hikmat, dan juga kami dapat mengerti, memahami tentang kehendak Tuhan dalam hidup kami, agar kami tetap menjadi berkat dan tetap hidup dengan firman Tuhan dan setia untuk melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.